Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rasul. Ulun di sini ada dua kitab, tapi bawa lemarinya. Artinya, itulah sudah sekarang. Kita bawa aja. Bikin namanya membuat kita mudah. Tapi masalah ini, masalah apa namanya? Apakah ada perbedaan antara ilmu agama, kalau bahasa Arab disebut dengan ilmu din, kemudian ilmu umum, disebut dengan ilmu dunia. Jadi ada istilah ilmu din dan ilmu dunia. Kalau kita Allah menggunakan dengan ilmu umum, ilmu agama. Di dalam bahasa Arab seperti itu, ilmu din dan ilmu dunia. Nah, lalu oleh ulama sekarang itu memang dibagi. Ada masalah sebetulnya pembagian itu. Cuma nanti yang menjadi masalah apakah ilmu umum itu juga wajib dituntut seperti ilmu agama. Kalau ilmu din dikatakan di sini adalah itu yang berhubungan dengan Al-Qur'anil Karim. Yang kedua was-sunnatin nabawiyah. Sunnah. Kemudian wa ilmil wahyi wasyariati. Itu ilmu din. Dalilnya adalah bahwa ujar Nabi kita mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu ilmu din. Satu. Kemudian yang kedua ilmu dunia, yaitu wahiyya ma'arifud dunia. Itu berhubungan dunia, kedokteran. Malah ada yang tegas sekali ulama bahwa yang namanya ilmu dunia adalah aktif. Nah sekarang kalau kita tinggalkan ilmu aktif, kedokteran, apa kita? Nah jadi ilmu dunia diantaranya adalah aktif. Wahiyya ma'arifud dunia wa ulumul hayati. Ilmu yang berkenaan dengan kehidupan. Itu ringkasnya seperti itu. Kemudian Yusuf Qaradawi, ini ada orangnya. Yusuf Qaradawi dalam Facebook ini kita harap menggunakannya malah bisa jadi pahala. Orang kadang-kadang membaca tafsir punya si Halis Sabuni, ada punya akun Facebook si Syarawi yang sudah meninggal dunia, isi juga. Jadi kita membaca itu betul paham ya. Tapi kalau digunakan untuk bacaan, terus saya jadi Yusuf Qaradawi. Jadi Yusuf Qaradawi berdalil bahwa antara ilmu din dan ilmu dunia itu tidak ada bedanya. Kenapa? Beliau berdalil dengan ayat yang paling pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita adalah Iqra. Iqra itu ada menjabar apakah ilmu dunia, ilmu umum. Kemudian beliau lebih jauh lagi Nabi Adam alaihissalam. Ketika diajarkan wa 'allama Adam asma'a kullaha, itu pada istilah ilmu agama itu. Walaupun ada nama ilmu din dan ilmu dunia, tapi dalam segi bentuknya itu dua-duanya diwajibkan. Terutama tadi masalah aktif. Makanya ada tegas sekali ulama bahwa ilmu dunia adalah khusus aktif ilmu kedokteran. Nah, jadi jelas ini baru dari sebagian, masih banyak dari Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwa memang tidak ada perbedaan antara ilmu din dan ilmu agama. Tapi mungkin balasan dalam segi pahala mungkin lebih tinggi dari ilmu agama karena berurus atau berkaitan dengan jangka panjang, yaitu akhirat. Tapi kalau kedokteran juga kita niatkan dengan kebaikan apa saja, bahasa Inggris dengan kebaikan akan berlanjut ke akhirat juga sama aja. Nah jadi ada penamaan ilmu dunia, ilmu din dan ilmu dunia, tapi dalam segi penuntut ilmuwan juga tidak ada perbedaan, sama. Apakah wajib menuntut keduanya? Diwajibkan. Itu sementara dahulu. Terima kasih.
kasih merupakan kekayaan bagi kita. Tambahan dari Ustaz kita tadi, Yahya Sarmadi, di mana disebutkan Ilmuddin atau ilmu dunia. Menurut dalilnya Ilmuddin adalah Al-Quran Al-Karim, Sunnah, dan ilmu wahyu dengan dalil mayuridillah seterusnya. Sementara ilmu dunia wa ya ma'arifu dunia wa ilmu al-hayat, kemudian dia Qaradawi kata beliau tidak ada bedanya dengan menggunakan dalil Iqra itu tadi. Dan kemudian juga disebut tentang penciptaan Nabi Adam, terus dilajari dengan ilmu pengetahuan yang tidak disebutkan juga di situ antara ilmu yang wajib dan fardu ain dan fardu kifayah. Tapi barangkali ulama salafnya kan membagi itu. Nah, sudah cukupkah? Ada tambahan lagi? Intinya tambahan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Moderator. Dari 3 pembicara tadi, kalau semuanya terangkum, bisa-bisa sudah 10 halaman. Ya Allah, alhamdulillah. Komentar pertama. Melengkapi dari semua itu, ulun pribadi juga sudah menyiapkan semuanya. Di antaranya karena kawan tadi sedang jauhnya mukahnya itu ya, kalau hanya disama-samakan saja agama dengan umum. Ulunnya hendak menganggap tinggalkan sesuai dengan ada keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disebut oleh kita Fatullah tadi. Di Ihyane kayaknya supaya nyaman kita anunya, ada klasifikasi kayaknya. Ada yang fardu ain, pastikan saja dulu fardu ain. Lalu yang fardu ain itu ujar beliau ilmu muamalah. Artinya hal-hal yang memang dibebankan kepada seorang mukallaf untuk mengamalkan hal itu. Sifatnya muamalah harus dilaksanakan. Dalam Ihya Ulumuddin itu dibagi 3 kategori: i'tiqad, fi'il, tark. Keyakinan, perbuatan dengan meninggalkan sesuatu. Semua ini wajib kita tuntut. Demi benarnya tindakan kita sesuai dengan agama itu satu yang mungkin. Jadi ada namanya i'tiqad, ada fi'il, ada tark. Kemudian kategori kedua adalah ngarannya tadi fardu kifayah. Halaman 17 jilid 1, kullu ilmin la yastaghni anhu atau la yustaghna anhu fi qawami umurid dunya. Itu definisinya. Setiap ilmu yang kada-kada mesti diperlukan dalam tegaknya urusan dunia. Tibbi ila akhirih. Lalu di bawah, fala yata'ajjabu min qaulina inna tibba wal hisaba. Turun ke bawah lagi, kal filah wal hiyakah was siyasah wal hijamah wal khiyatah. Jadi kira mati akan berbedaan ya Allah. Jadi mau kita tegaskan kembali, nang fardu kifayah ini adalah kedokteran, ilmu matematika, ilmu pertanian, cara menenun, ilmu politik, hijamah, ilmu perbekaman. Mungkin kalau bahasa ini tradisional, herbal. Khiyatah itu urusan jahit menjahit. Ini masuk dalam kategori fardu kifayah. Kan kita sudah definisinya. Kemudian kategori ketiga ada jawab juga di Ihya itu semuanya. Wa amma ma yu'addu fadilatan la faridatan fata'ammuq fi daqaiqil hisab wa daqaiqit tibbi wa ghairi dzalika. Adapun sesuatu yang terbilang fadilah la faridah, berarti kan fardu ain 1, fardu kifayah 2, lalu ada fadilah. Fadilah ini menjadi ahli di bidangnya, spesialis barangkali kan. Jadi untuk memperdalam bidang tertentu lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban untuk masuk fadilah. Munang ini kayaknya sudah lengkap banget nih, Islam Arab benar sudah ada kampingannya dengan tegasnya. Nah sudah itu satu tambahan ulun. Yang kedua, kebetulan belum disebut oleh para alim ulama. Ulun mengatakan, hiyanya ulun bawa. Ulun mengatakan pula ada kitab Ta'lim Ta'lim. Nah kita bahaya Zarnuji. Tinggalan aja beritanya. Nah gitu lah. Nah apa aja Zarnuji jadi ya kan halaman 43 dan 45 itu. Sedikit barangkali ikut. A'lam bi annahu
atau i'lam annahu seharusnya la yuqtaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuqtaradu alaihi talabu ilmil hal. Nah, jadi kan nang diwajibkan kepada muslim dan muslimah sebagai nang bunyi hadis yang kayak tadi itu adalah nang kewajiban untuk menuntut ilmu yang ilmu hal aja, ilmu hal, bukan kullu ilmin, bukan. Nah, dari sini kan berarti harus kita klasifikasi dong. Karena kalau kita pukul rata wajib semua. Yang wajib bagi seorang muslim itu adalah talabu ilmil hal, menuntut ilmu hal. Hal itu ada apa definisinya di sini kan? Apa saja yang dihadapi oleh seseorang muslim yang balik berakal ini pada saat itu memang ini harus dikerjakan, maka dia harus menuntut ilmu. Nah, gitu. Jadi apa? Berarti erat berkaitan lawan Ghazali tadi. Karena kan ada yang dekat yang harus wajib aja menuntut ilmu. Ada perbuatan yang dilaksanakan wajib menuntut ilmu. Ada hal-hal yang tercela dari agama ditinggalkan di bawah wajib. Di luar itu berarti tidak bisa kita katakan sebagai fardu. Cuma kita katakan fardu kifayah. Kita katakan kita mengarahnya ke fadilah. Nah, jadi itu sementara tambahan ulun kerjaan waktunya juga. Ya. Jadi dua hal. Demikian. Ya, terima kasih Pak Haji Said. Ini menguraikan lebih jelas dari kitab Ihya tadi. Itu fardu ain dan seterusnya, fardu kifayah dan fadilah dan seterusnya. Kemudian yang kedua dari kitab Ta'limul Ta'alimin halaman 3 dan 4 tadi kita sudah 4 dan 5. Nah, tolong kita diserahkan kepadanya. Iya, alhamdulillah. Bang, tadi cukup ya penjelasan kita. Ada tambahan kan? Tidak, kalau gitu gini aja, kalau mempertajam itu diserahkan aja supaya waktu kita lebih habis. Karena mempertajam aja. Mohon maaf. Ayo. Tadi kan ada kita menemukan dikatakan dalam riwayat hadis yang menjuri man arada dunia itu ternyata itu sebagai ini itu menurut Allah. Sedangkan kita menulis di al-manah. Jadi itu tolong kita cari ibaratnya. Kalau ada hadis itu maksud misalnya ya tentu hadis itu kita lengkapi nanti dalam kitab apa, kemudian nomor berapa, kalau misalnya Maunya ada rawinya gitu. Kemudian juga ada apakah hadis sahih nomor berapa, kitab apa gitu, Sahih Bukhari atau apa, itu kita lengkapi. Ya, terima kasih peringatannya. Kita langsung yang kedua. Yang kedua ini jadi timbul pertanyaan seperti ini karena kita merasakan di masjid kita ini kadang-kadang bukan main ngobrolnya, betul ya? Jadi supaya harus tahu kayak apa ya. Jadi apa hukumnya? Tapi ini dua masalah, bertransaksi artinya berjual beli itu ya, di dalam masjid dan atau ngobrol keduniaan di dalam masjid. Silakan Bapak-bapak. Kalau kadada narasumber dulu nih. Ya, santai. Adakah? Udah santri kan. Tapi tadi aku ingatkan ya, kuwatul kalam bi kuwatid dalil. Kadada. Kalau bicara kedua kata bapak ada salam leh tiga kali. Ini masalah salam tadi. Assalam qabla kalam. Allah mendapatkan nas dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah dari Sunan At-Tirmidzi, jilid 4 halaman 459 sampai 458 sampai 459. Khusus sudah di situ ada babun nahyi anil bai' fil masjid. Nah, jadi ini kita bagi dua beliau. Jadi jual beli satu bahasan, ngobrol bahasan lain. Karena itu hadisnya belain juga. Jadi belain yang kan dua macam. Nomornya 1321. Hadis yang biasa kita dengar, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u faqulu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yanshudu dhalatan fihi
man yansudu fihi dhalatan faqulu la raddahallahu alaika. Itu dalam Sunan Tirmidzi ya. Yang artinya diartikan adalah kita tahu berita Anda. Jika kalian melihat ada orang menjual atau membeli, yang ahli bahasa Arab tahun yabi'u law yabata'u ini lain pikirannya. Yabi'u law yabata'u, menjual membeli di masjid, maka katakanlah ada perintah. Mudah-mudahan Allah pada memberikan keuntungan perdaganganmu. Dan jika kalian melihat orang nama mencari-cari barang hilang di masjid, maka katakanlah semoga Allah pada mengembalikannya. Dehen ada dapat. Itu perintah Nabi. Nah, jadi dari situ qala Nawawi fi hadzainil haditsain fawaidu minha an-nahyu ya kan an-nasbid dhallati fil masjid wa yulhaqu bihi ma fi ma'nahu min al-bai' wasyira' wal ijarah wa nahwiha min al-'uqud. Nah, jadi mau kayak itu kalau disimpulkan asal hukumnya haram kan ya kalau penting dalam. Wa qala al-qadhi qala Malik wa jama'atun min al-ulama yukrahu raf'al masjid fil raf'u sawt fil masjid bil ilmi wa ghairihi. Nah, Imam Malik dengan sekelompok ulama lain mengatakan makruh saja. Alhamdulillah ada katakan makruh boleh. Ada begitu berita. Wa ajaza Abu Hanifah wa Muhammad ibn Maslamah min ashabi Malik raf'a sawt fihi bil ilmi wal khusumati wa ghairi dzalika mimma yahtaju ilaihi an-nas. Imam Abu Hanifah dan ini lain dari itu malah ada yang membolehkan, utamanya masalah ilmu dan untuk memelarai orang banglayan atau bertabur orang kan mungkin hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, jadi dari situ ini kan teks ini kan mau fotokopiakan dari sini nih. Kita angkatan sudah kan dari pertanyaan dengan jawabannya, arahan kitabnya kan, nama kitabnya, jilidnya dan halamannya. Nasnya udah fotokopiakan, jadi kan sudah. Jadi muka itu kesimpulannya memahami hadis ini ada yang mengatakan haram, umumnya ulama, yang kedua mengatakan makruh, Imam Malik, kemudian mengatakan boleh, Imam Abu Hanifah. Tapi untuk urusan yang ada maksiat. Barangkali yang jenis Abu Hanifah itu mungkin orang misalnya melaksanakan zaya bayar zakat fitrah di masjid, kalau beli berasnya di situ, itu yang dibolehkan oleh Abu Hanifah. Tapi kalau berjual pancarakinan nggak boleh, apa ya haram. Yang kedua mungkin juga pengajian.